Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang macam dari idhofah. Susunan idhofah ini terdiri dari berbagai macam. Macam yang pertama disebut dengan idhofah ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah adalah idhofah yang berfungsi untuk yang pertama sebagai ta'rif, yaitu memakrifatkan isim nakirah. Jadi isim nakirah yang pada asalnya adalah memiliki makna umum, setelah dia itu diidhofahkan kepada isim ma'rifat, maka maknanya menjadi ma'rifat. Untuk idhofah maknawiyah yang berfungsi ta'rif, ini manakala mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat. Karena nanti ketika isim nakiro itu dimudhofkan kepada isim ma'rifat, maka maknanya akan menjadi ma'rifat. Contohnya seperti lafaz hadza kitabu Khalidin. Hadza adapun ini kitabu Khalidin ialah kitabnya Khalid. Susunan kitabu Khalidin ini terdiri dari dua kalimat, yaitu lafaz kitabu dan lafaz Khalidin. Lafaz kitabu ini adalah isim nakirah. Ketika kita katakan hadza kitabun, ini adalah kitab, maka yang dimaksud dengan kitab di sana adalah kitab secara umum, tidak tertentu pada kitab khusus. Namun ketika dikatakan Kitabu Khalidin, yaitu lafaz kitab ini disandarkan kepada lafaz Khalid, maka yang dimaksud dengan kitab itu adalah kitab miliknya Khalid, bukan kitab yang lain. Dengan demikian, makna daripada lafaz kitab yang asalnya mengandung makna umum, setelah disandarkan kepada Khalid, maka makna umum tersebut berubah menjadi makna khusus. Ini yang dimaksud dengan ta'rif, memakrifatkan isim nakirah menjadi isim ma'rifat. Ini fungsi yang pertama dari idhofah ma'nawiyah. Selanjutnya fungsi yang kedua dari idhofah ma'nawiyah adalah berfungsi untuk takhsis, yaitu mengkhususkan. Yang dimaksud dengan mengkhususkan di sini adalah mengkhususkan makna mudhof. Hal ini terjadi manakala mudhof ilaihnya berupa isim nakirah. Jadi di sini manakala mudhof ilaihnya berupa isim nakirah, maka fungsi daripada idhofah tersebut adalah untuk takhsis. Manakala berupa isim ma'rifat, maka fungsinya adalah untuk ta'rif. Kita perhatikan contoh hadza kitabu rajulin. Hadza adapun ini kitabu rajulin ialah kitabnya orang laki-laki dewasa. Kita perhatikan lafaz kitabu rajulin. Lafaz kitabu ini adalah merupakan isim nakirah, demikian pula lafaz rajulin sama-sama berupa isim nakirah. Ketika lafaz kitabu ini belum diidhofahkan, artinya kitabu ini sendirian, maka maknanya di sini masih umum. Hadza adapun ini kitabu ialah kitab. Kitab apa saja tidak tertentu pada kitab yang khusus. Namun ketika lafaz kitabu ini disandarkan kepada lafaz rajulin, maka makna daripada lafaz kitabu itu menunjukkan kitab yang khusus. Khusus yang bagaimana? Khusus bagi orang laki-laki yang dewasa. Jadi kitab ini adalah kitab yang dikhususkan bagi orang laki-laki dewasa. Manakala orang laki-laki yang masih belum dewasa tidak diperkenankan untuk membaca kitabu rajulin. Ini yang dimaksud dengan fungsi idhofah maknawiyah itu sebagai takhsis,
mengkhususkan makna mudhaf. Ciri-ciri daripada idhofah maknawiyah adalah yang pertama, manakala mudhaf ini bukan berupa sifat yang disandarkan atau dimudhafkan pada ma'mulnya. Sekali lagi, ciri daripada idhofah maknawiyah yang pertama adalah di mana mudhaf ini bukan berupa sifat yang disandarkan kepada ma'mulnya. Artinya, mudhaf ini bukanlah merupakan amil daripada mudhaf ilaihnya dan dia tidak berupa sifat. Contohnya seperti lafaz miftahuddar. Miftahuddar ini maknanya adalah kunci rumah. Lafaz miftah ini adalah merupakan mudhaf di mana mudhaf ini tidak berupa sifat dan mudhaf ini bukanlah merupakan amil bagi mudhaf ilaihnya. Maka ini masuk di dalam kategori idhofah maknawiyah menurut ciri-ciri yang pertama. Selanjutnya ciri yang kedua adalah mudhaf ini berupa sifat dan dia dimudhafkan atau disandarkan kepada kalimat isim yang bukan merupakan ma'mulnya. Sekali lagi, ciri yang kedua dari idhofah maknawiyah adalah mudhaf itu berupa sifat. Jadi mengandung makna sifat dan dia ini disandarkan atau dimudhafkan kepada kalimat isim dan kalimat isim ini bukan merupakan ma'mulnya. Artinya mudhaf ilaihnya itu bukan merupakan ma'mul dari mudhafnya. Dari sini dapat diketahui bahwa mudhaf ini bukanlah merupakan amil bagi mudhaf ilaihnya. Jadi ada kesamaan antara ciri yang pertama dengan ciri yang kedua, yaitu mudhaf sama-sama bukan merupakan amil bagi mudhaf ilaihnya. Contohnya seperti lafaz katibu Khalidin. Katibu Khalidin, sekretarisnya Khalid. Lafaz katib ini adalah merupakan mudhaf dan Khalid adalah mudhaf ilaihnya. Lafaz katib yang merupakan mudhaf ini berupa sifat, yaitu kalimat yang mengandung makna sifat, di mana bentuk daripada katib ini adalah berupa isim fa'il. Dan lafaz katib ini dimudhafkan kepada kalimat isim yang bukan merupakan ma'mul daripada lafaz katib. Jadi mudhaf ini bukanlah amil bagi mudhaf ilaih. Maka ini juga masuk di dalam kategori idhofah maknawiyah. Contoh yang lain seperti lafaz ma'kulun nas. Ma'kulun nas, sesuatu yang dimakan manusia. Lafaz ma'kulun nas ini adalah idhofah di mana mudhafnya berupa sifat, yaitu sesuatu yang dimakan. Kemudian mudhaf ini disandarkan kepada kalimat isim dan kalimat isim ini bukan merupakan ma'mul bagi mudhafnya. Oleh karena itu, ini juga masuk di dalam kategori idhofah maknawiyah. Atau yang lain, seperti lafaz malbusu annas. Malbusun nas, sesuatu yang dipakai manusia. Lafaz malbusun nas ini juga idhofah, di mana mudhafnya berupa sifat dan dia disandarkan kepada kalimat isim yang bukan merupakan ma'mul bagi mudhaf. Artinya mudhaf ini bukan amil bagi mudhaf ilaihnya. Ketiga contoh ini semuanya masuk di dalam kategori idhofah maknawiyah. Selanjutnya terkait dari fungsi daripada idhofah maknawiyah, yaitu berfungsi sebagai ta'rif, memakrifatkan isim nakirah. Terdapat beberapa lafaz di mana lafaz-lafaz tersebut sekalipun dimudhafkan kepada isim makrifat, lafaz tersebut tidak berfungsi untuk ta'rif. Yang pertama adalah mudhafnya ini berupa lafaz ghairu atau
mithlu atau shibhu atau nadhir. Lafaz-lafaz ini manakala dimudhofkan kepada isim ma'rifat, dia tidak dapat berfungsi sebagai ta'rif. Contohnya seperti lafaz jaa rajulun ghairuka. Jaa datang rajulun siapa orang laki-laki, ghairuka yang selain kamu. Lafaz ghairuka ini adalah susunan idhofah di mana mudhofnya berupa lafaz ghairu dan dia dimudhofkan kepada isim ma'rifat yang berupa dhamir. Keberadaan lafaz ghairuka yang merupakan naat bagi isim nakiro ini tidak memberikan fungsi sebagai ta'rif. Sekalipun di sini mudhofnya diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Karena lafaz ghairuka ini masih mengandung makna umum. Jaa datang rajulun siapa orang laki-laki, ghairuka selain kamu. Orang laki-laki selain kamu ini maknanya masih umum karena di sini mengandung makna laki-laki yang banyak. Laki-laki selain kamu itu datang dan ini tidak menunjukkan makna laki-laki tertentu. Demikian pula manakala lafaz ghairuka ini diganti dengan mithlu Khalidin. Ja'a rajulun mithlu Khalidin. Ja'a datang rajulun siapa orang laki-laki, mithlu Khalidin yang seperti kamu. Orang laki-laki yang seperti kamu ini juga masih umum karena mengandung banyak orang laki-laki, tidak tertentu pada satu orang laki-laki. Dengan demikian, meskipun mudhofnya ini dimudhofkan kepada isim ma'rifat, dia tidak dapat berfungsi sebagai ta'rif. Demikian pula manakala lafaz mithlu ini diganti dengan lafaz syibhu atau lafaz nadhir. Jadi ini yang pertama, mudhof manakala berupa lafaz ghairu, mithlu, syibhu ataupun nadhir tidak dapat berfungsi untuk ta'rif. Dan yang kedua adalah manakala mudhof ini berupa kalimat isim yang mana mudhof ilaihnya ini berupa dhamir yang kembali kepada isim nakiroh. Sekali lagi, manakala mudhof berupa kalimat isim yang mana mudhof ilaihnya ini berupa dhamir yang kembali kepada isim nakiroh, ini juga tidak dapat berfungsi sebagai ta'rif. Contohnya seperti ja'ani rajulun wa akhuhu. Ja'a datang ni kepadaku, rajulun siapa orang laki-laki, wa akhuhu dan saudaranya rajul. Kita perhatikan lafaz akhuhu. Di sini lafaz akhuhu adalah susunan idhofah di mana mudhofnya berupa kalimat isim yang disandarkan kepada dhamir dan marji'ud dhamir atau tempat kembali daripada dhamir tersebut berupa isim nakirah. Jadi isim yang berupa mudhof, yang mudhof ilaihnya berupa dhamir, yang maknanya kembali kepada isim nakirah. Lafaz akhuhu ini juga tidak dapat berfungsi sebagai ta'rif, sekalipun lafaz akhuhu ini dimudhofkan kepada isim ma'rifat, karena maknanya juga masih umum. Ja'a datang nih kepadaku rajulun orang laki-laki, wa akhuhu dan saudaranya rajul, di mana rajulun ini juga masih mengandung makna umum. Maka lafaz akhuhu ini juga masih mengandung makna umum pula. Ini adalah beberapa susunan idhofah yang tidak dapat berfungsi sebagai ta'rif. Idhofah maknawiyah ini juga disebut dengan idhofah hakikiyah atau juga disebut dengan idhofah mahdhah. Ini adalah macam idhofah yang pertama. Selanjutnya macam idhofah yang kedua adalah idhofah lafziyah. Idhofah lafziyah adalah idhofah yang tidak berfungsi sebagai ta'rif atau juga tidak berfungsi untuk takhsis.
di mana fungsinya hanya sekedar meringankan bacaan saja. Jadi hanya sekedar takhfif saja, yaitu pada mudhof tanwinnya dibuang, atau juga nun yang ada pada mudhof ini dibuang. Jadi fungsinya hanya sekedar takhfif saja, hanya untuk meringankan bacaan saja. Tanwin ini ada manakala mudhofnya berupa isim mufrad, dan nun ini ada manakala mudhofnya berupa isim tasniyah atau berupa jamak mudzakkar salim. Ini isim mufrad atau jamak taksir, atau juga berupa jamak muannas salim. Jadi keberadaan daripada tanwin dan keberadaan pada nun yang ada pada mudhof ini semuanya dibuang sehingga bacaannya menjadi ringan. Ciri-ciri daripada idhofah lafdhiyah adalah mudhof ini berupa lafadz-lafadz tertentu dan mudhof ilaihnya secara makna dia merupakan fa'il atau merupakan maf'ul dari mudhofnya. Jadi sekali lagi, ciri-ciri daripada idhofah lafdhiyah adalah mudhof ini berupa lafadz-lafadz tertentu di mana mudhof ilaih secara makna adalah merupakan fa'il atau maf'ul bagi mudhofnya, atau juga sebagai naibul fa'il. Yang dimaksud dengan lafadz-lafadz tertentu adalah lafadz-lafadz yang mengandung makna sifat, yaitu ada kalanya mudhof tersebut berupa isim fa'il. Contohnya seperti lafadz hadza ar-rajulu talibal ilmi. Hadza adapun ini, ar-rajulu ialah orang laki-laki, talibal ilmi padahal seorang pencari ilmu. Lafaz talibal ilmi ini adalah susunan idhofah di mana mudhofnya berupa isim yang mengandung makna sifat dan bentuknya adalah berupa isim fa'il. Sementara mudhof ilaihnya secara makna dia adalah maf'ul bih bagi mudhofnya. Jadi talibal ilmi, orang yang mencari kepada ilmu. Sekalipun secara lafaz mudhof ilaih ini diijarkan, namun secara makna dia itu berstatus sebagai maf'ul bagi mudhofnya. Selanjutnya ada kalanya berupa isim maf'ul. Contohnya seperti lafaz unsur rajulan mahbuma al-haqqi. Unsur, hendaklah menolong siapa kamu, rajulan kepada orang laki-laki, mahbumal haqqi yang ditegakkan, al-haqqi apa kebenaran. Kita perhatikan lafaz mahbumal haqqi. Lafaz mahbumal haqqi ini adalah susunan idhofah di mana mudhofnya merupakan kalimat isim yang mengandung makna sifat dan dia adalah amil bagi mudhof ilaihnya secara makna. Jadi lafaz al-haqqi sekalipun secara lafaz dia diejarkan sebagai mudhof ilaih, namun secara makna lafaz al-haqqi ini adalah merupakan naibul fa'il bagi lafaz mahbuma. Jadi secara lafaz dia dijerkan, namun secara makna dia dalam mahal rofa sebagai naibul fa'il. Selanjutnya ada kalanya mudhofnya itu berupa sighat mubalaghah. Contohnya seperti lafaz ra'aitu rajulan nasarul mazlum. Ra'aitu melihat siapa saya, rajulan kepada orang laki-laki, nasarul mazlum
yang sering menolong al-madlumi kepada orang yang teraniaya. Kita perhatikan lafaz nasarul madlum, di mana ini adalah merupakan susunan idhofah yang mudhofnya berupa kalimat isim yang mengandung makna sifat, yang dalam hal ini berbentuk sighat mubalaghah, dan dia merupakan amil bagi mudhof ilaihnya. Lafaz al-madlum ini adalah mudhof ilaih. Secara lafaz dia memang diejarkan, namun secara makna lafaz al-madlum ini berposisi sebagai maf'ul bih dari lafaz nasar. Jadi nasarul madlum, orang yang sering menolong al-madlumi kepada orang yang teraniaya. Jadi mudhof adalah merupakan amil bagi mudhof ilaihnya secara makna. Selanjutnya, ada kalanya mudhof itu berupa sifat musyabbahah. Contohnya seperti lafaz asyir rajulan hasana al-khuluqi. Asyir, hendaklah mempergauli siapa kamu, rojulan, kepada orang laki-laki, hasanal khuluqi, yang baik akhlaknya. Kita perhatikan lafaz hasanal khuluqi yang merupakan naat bagi lafaz rojulan. Lafaz hasanal khuluqi ini adalah susunan idhofah, di mana mudhofnya merupakan kalimat isim yang mengandung makna sifat, yang dalam hal ini berbentuk sifat musyabbahah. Lafaz hasanah ini adalah merupakan amil bagi mudhof ilaih secara makna, yang sekalipun secara lafaz dia itu diijarkan sebagai mudhof ilaih, namun secara makna lafaz al-khuluqi ini adalah merupakan fa'il daripada lafaz hasanah. Hasanal khuluqi, hasanah yang baik, al-khuluqi apa akhlaknya atau perilakunya. Selanjutnya adalah kedudukan daripada idhofah lafdhiyah. Kedudukan idhofah lafdhiyah di dalam susunan kalimat, ada kalanya dia itu berkedudukan sebagai sifat bagi isim nakiro. Contohnya seperti lafaz marartu bi ghulamin nasiri abihi. Marartu, lewat siapa saya, bi ghulamin, bertemu dengan anak laki-laki, nasiri abihi, yang menolong abihi pada ayahnya. Lafaz nasiri abihi ini adalah merupakan idhofah lafdhiyah, di mana mudhofnya ini berupa isim sifat yang merupakan amil secara makna bagi mudhof ilaihnya. Kedudukan idhofah lafdhiyah di dalam susunan ini adalah sebagai naat bagi isim nakiro. Jadi saya lewat bertemu dengan anak laki-laki yang menolong ayahnya. Lafaz ghulam ini adalah man'utnya, nasiri abihi adalah naatnya. Kemudian kedudukan daripada idhofah lafdhiyah selanjutnya adalah ada kalanya dia berkedudukan sebagai hal. Contohnya seperti lafaz ja'a Khalidun hamilal kitabi. Ja'a, datang Khalidun, siapa Khalid, hamilal kitabi, padahal membawa kitab. Lafaz hamilal kitab ini adalah susunan idhofah lafdhiyah yang kedudukannya sebagai hal bagi lafaz Khalid. Ini juga merupakan idhofah lafdhiyah di mana mudhofnya merupakan amil fil makna bagi mudhof ilaihnya. Jadi mudhof ilaihnya di sini secara lafaz dia itu jar, namun secara makna lafaz alkitab ini merupakan maf'ul bih bagi mudhofnya. Dan selanjutnya adalah posisi daripada idhofah lafdhiyah itu terletak setelah lafaz rubba. Contohnya seperti lafaz ya rubba so'imihi lan yasumahu. Ya rubba so'imihi, duhai banyak sekali orang yang berpuasa, la yasumahu, tidak memperoleh pahala puasanya.
Di sini kita perhatikan lafadz soimihi. Ini adalah merupakan susunan idhofah yang mana posisinya terletak setelah lafadz rubba. Ini adalah beberapa posisi dan kedudukan dari idhofah lafdiyah. Idhofah lafdiyah ini juga disebut dengan idhofah majaziyah atau juga disebut dengan idhofah ghairu mahdhah. Ini adalah beberapa penjelasan tentang macam dari susunan idhofah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.